بخصوص هذه المناسبة نهنئ سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة ونائب سمو الشيخ خليفة بن علي وأعضاء مجلس الإدارة. Jika ada tim yang kalah dengan cara yang tidak wajar atau tidak normal atau mungkin juga tidak logis, yang namanya serangan cyber itu sudah biasa. Artinya tentulah ya, fans dari tim yang merasa dirugikan akan menyerang ke tim lawan yang mereka anggap melakukan sebuah hal yang tidak normal sehingga tim mereka dirugikan. Ngotot tak datang ke Indonesia, FIFA tegaskan tak akan main-main dan memberi sanksi berat kepada skuad Bahrain. Emosi balas dendam, Sintayong dengan berani tantang Bahrain agar datang langsung ke GBK. Tak peduli dengan protes keras Bahrain, fans timnas Indonesia tetap lakukan hal gila ini ke Bahrain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sanksi FIFA menghantui Asosiasi Sepak Bola Bahrain jika mereka menolak melawan timnas Indonesia dalam lanjutan ajang kualifikasi Piala Dunia. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, tim asal Timur Tengah tersebut akan melawat ke Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, setelah adanya sejumlah hal kontroversi pada laga yang digelar pada 10 Oktober 2024 silam, BFA meminta kepada FIFA memindahkan venue pertandingan dan memainkannya di luar Indonesia. Hal ini dilakukan karena adanya beberapa ancaman pembunuhan yang dilayangkan kepada para penggawa Bahrain melalui media sosial. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisaris PSSI Arya Sinulinga akan menjamin keselamatan para pemain Bahrain selama di Indonesia. Pertandingan melawan skuad Garuda pun akan tetap dimainkan sesuai rencana awal dan tidak akan ada perubahan. Namun jika mereka bersikeras dan tidak mau hadir dalam laga tersebut, maka sanksi FIFA akan menanti mereka. Regulasi FIFA nomor 5 ayat 2 yang mengatur jalannya kualifikasi Piala Dunia 2026 mengatakan setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan diharuskan membayar denda sebesar 40.000 Swiss francs atau setara dengan 714,8 juta. Hukuman itu juga bisa bertambah sebesar 178 juta karena melanggar disiplin sesuai peraturan nomor 16 ayat 1. Jika di total, Bahrain bisa kena denda kurang lebih 900 juta jika bersikeras tak mau datang ke Indonesia. FIFA sendiri baru akan mengizinkan sebuah laga tidak berjalan apabila ada keadaan darurat. Dengan keadaan seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi Bahrain dan harus menghadapi anak asuh Sintayong di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, beredar sebuah kabar Bahrain tetap menolak datang ke Indonesia. Bahkan Federasi Sepak Bola Bahrain siap menanggung resikonya apapun yang akan terjadi. Pertandingan timnas Indonesia versus timnas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang jadi kontroversi. Alasannya karena tim tamu meminta kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau FIFA untuk memindahkannya ke lokasi netral. Timnas Bahrain merasa takut datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno yang biasa menjadi kandang timnas Indonesia. Mereka tidak mau ada resiko keselamatan untuk semua anggota tim. Hal ini bermula saat para penggemar sepak bola Indonesia tidak senang dengan kepemimpinan wasit yang membiarkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-99. Para penggemar sepak bola Indonesia menuding timnas Bahrain dan wasit bersekongkol agar skuad Garuda tidak bisa membawa pulang 3 angka. Namun reaksinya ada yang kelewat batas sampai kepada ancaman pembunuhan. Karena itu BFA melalui Instagram mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka meminta AFC untuk memindahkan lokasi pertandingan ke tempat netral. Pelatih timnas Indonesia Sintayong turut menanggapi persoalan ini. Dia juga menjanjikan kemenangan jika timnas Bahrain berani datang ke Jakarta. Duel ini sudah dinantikan bukan cuma oleh penggemar tetapi juga anak asuhnya. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang dan akan dihajar juga pastinya. Apalagi saya sangat yakin dengan para pemain kita, jadi para penggemar dapat menantikan pertandingan lawan Bahrain di kandang, ujar Sintayong. Seperti yang diketahui, FA Bahrain belum lama ini mengeluarkan sebuah statement yang meminta agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia.
Mereka berdalih jika pertandingan tersebut tetap digelar di Jakarta, maka keselamatan para pemain timnas Bahrain akan terancam. Akun sosial media Federasi Sepak Bola Bahrain memang menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Ini buntut gol kontroversial yang dicetak The Reds ke gawang timnas Indonesia. Sejak laga itu, netizen Indonesia terus-menerus membanjiri unggahan akun sosial media Bahrain. BFA bahkan sempat menutup kolom komentar sosial media mereka karena merasa ketakutan. Meski muncul permintaan itu, netizen Indonesia tidak peduli dengan hal tersebut. Mereka justru menganggap BFA ingin memindahkan venue laga sebagai bentuk ketakutan serta merencanakan kecurangan. Bahkan sampai saat ini, ribuan komentar pun masih membanjiri kolom komentar akun Federasi Sepak Bola Bahrain. Terlepas dari hal itu, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI akan menjamin keselamatan semua ofisial timnas Bahrain bersama para pemainnya. Hal itu juga dikuatkan dengan pengalaman dalam menjaga keamanan para tim di luar negeri dan berbagai ajang internasional. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong ikut berkomentar terkait hasil 2 laga timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia edisi Oktober ini. Skuad Garuda hanya mendapatkan 1 poin dari hasil 2-2 melawan Bahrain dan menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Hasil minor di markas Cina cukup disesalkan banyak pihak, mengingat timnas Indonesia secara kualitas bisa meraih poin penuh. Meski demikian, Kelvin Verdong melalui unggahan akun Instagramnya ogah menyerah dengan hasil buruk di Cina. Pemain NEC Nijmegen itu juga mengungkapkan semangat dan terus berupaya dan berusaha demi meraih prestasi bersama timnas Indonesia. Masih ada begitu banyak yang harus diperjuangkan, meskipun kami telah melewatkan beberapa langkah di sepanjang jalan. Jangan pernah menyerah, tulis Verdong di Instagram. Unggahan pemain yang pasti bermain sebagai fullback kiri itu langsung dibanjiri komentar, termasuk respon dari Rafael Struijk dan Justin Hubner. Kelvin Verdong sendiri tampil impresif saat melawan Cina dan mendapatkan rating tinggi bersama Tom Haye. Umpan-umpan panjangnya yang akurat serta sempat melepas tembakan jarak jauh 2 kali yang on target menjadi kontribusinya di laga itu. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil tanpa Ivar Jenner untuk lawan Jepang pada bulan depan. Ya, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner memastikan dirinya bakal absen saat melawan Jepang pada November mendatang saat skuad Garuda menjamu Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kali ini dikarenakan pemain Jong FC Utrey itu mendapatkan akumulasi kartu kuning. Ivar mendapatkan kartu kuning pertama pada menit ke-99 saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Kemudian saat lawan Cina kemarin, Ivar mendapatkan kartu kuning lagi setelah melakukan pelanggaran kepada salah satu pemain tim Dragons. Melalui Instagram pribadinya, Ivar Jenner pun mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa berlaga melawan Jepang pada 15 November mendatang. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia karena dukungan mereka. Sayangnya saya menerima 2 kartu kuning yang membuat saya menerima akumulasi. Dan dipastikan saya tidak bisa berlaga di pertandingan selanjutnya lawan Jepang. Sampai jumpa lagi di November, ujar Ivar Jenner. Untuk melawan Jepang, selain Ivar yang absen, Justin Hubner yang masih cedera belum juga bisa dipastikan akan bisa bergabung. Hal ini sebagaimana diucapkan Sintayong beberapa waktu lalu. Terkait Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir, tetapi pada November mendatang pun sebenarnya sama. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga dan pastinya porsi latihannya kurang. Jadi kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, ujar Sintayong. Meski demikian, Sintayong bertekad lebih menyiapkan kembali dengan sempurna untuk 2 laga selanjutnya di SUGBK, yakni lawan Jepang dan Arab Saudi. Jepang di sisi lain tentunya akan tampil full tim jika melihat skuad terakhir pada Oktober ini.